Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kehadiran dosen yang luar biasa, dosen favorit ya yang ada di Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih Pak Agung Prihatmojo MPD yang sudah mau hadir di Bram Figma Podcast. Terima kasih Pak Bram. Kawan-kawan, ke depan kita akan bincang-bincang terkait Tridharma Perguruan Tinggi dan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Karena Pak Agung ini salah satu awardee ya, penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2022 ya, akan dilaksanakan tahun 2023 ya. Betul ya Pak Agung? Pak Agung, kita langsung saja Pak Agung ya kan. Pak Agung kan menjadi dosen favorit nih ya kan di PGSD ya, program guru sekolah dasar ya, pendidikan guru sekolah dasar PGSD seperti itu. Kalau dilihat nih dari Sinta misalkan seperti itu ya kan, Pak Agung ini banyak tulisannya, baik nasional, baik jurnal nasional yang terakreditasi Sinta, internasional seperti itu. Nah Pak Agung, bisa nih berbagi Pak Agung ya kan kepada kawan-kawan yang melihat video ini Pak Agung untuk bisa semangat melakukan Tridharma Perguruan Tinggi Pak Agung. Mungkin bisa dikasih kiat-kiatnya Pak Agung. Oke, terima kasih. Siap. Ini rekan saya, CS saya, bestie saya ini Pak Bram Figma. Siap Pak Agung. Saya mendengar ucapan Bapak tadi, wah langsung ini ya, berbunga-bunga Pak. Karena kata dosen favorit itu sepertinya kalau saya rasa itu apa ya Pak ya, belum pantas untuk saya itu Pak, karena di luar sana masih banyak yang dosen-dosen luar biasa, khususnya dosen UMKO itu Pak. Siap. Jadi saya terima kasih Ya, ucapan itu memotivasi Pak. Mungkin Ya. kedepannya saya jadi yang Ya. favorit. Kalau untuk saat ini sepertinya saya belum layak menyandang itu Pak. Siap Pak Agung. Saya ini sudah lama menantikan untuk bisa tampil di podcast ini Pak Bram, dan akhirnya saya diundang. Ini suatu kehormatan karena sudah lama sekali channel ini saya tonton terus. Ini kapan saya ada di channelnya Pak Bram, dan akhirnya saya diundang, ini kebanggaan saya. Ya Pak Bram, apa ya? Ya kita sebagai dosen yang melaksanakan Tridharma itu sudah jadi kewajiban. Jadi ya ikuti saja kewajibannya gitu Pak Bram. Siap. Apalagi tadi kan yang saya bilang banyak nih tulisan Pak Agung seperti itu ya kan. Apalagi kalau misalkan dilihat dari Sinta ya, Kemendikbud ya kan, dapat peringkat ya kan, dapat nilai yang bagus seperti itu. Untuk menulis Pak Agung ya kan, mungkin bisa dikasih ilmunya Pak. Ini sorry, ini di podcast Pak Bram nih saya santai ya Pak Bram ya. Siap. Karena dari tadi saya nunggu momen mau santai apa serius gitu Pak Bram. Jadi mohon maaf semuanya. Saya dengan Pak Bram udah kenal lama. Bahkan pertama saya di UMKO ini salah satunya saya dengan Pak Bram ini satu divisi ya Pak, satu unit kerja yang lain fakultas saya. Pak Bram, sebenarnya saya mau cerita tentang ini. Masih inget nggak dulu? Apa itu? Jadi di awal-awal kita masih seruangan, Ya. itu kan kita pernah itu awal akhir 2019 awal itu pernah ada bahasan lah, Sinta kamu berapa, Sinta saya berapa, dan saat itu saya belum punya satu artikel ilmiah pun. Saya belum punya. Saya nanya apa sih itu artikel ilmiah gitu kan, saya tanya Pak Bram, waktu itu Pak Bram buka Sintanya kan, Pak Bram sudah ada berapa tulisan, kawan ada tulisan, dan di situ lah saya ditertawakan oleh rekan-rekan, sahabat-sahabat saya. Itu yang memotivasi saya Pak Bram Untuk menulis ya? Iya, waktu itu saya sudah jadi dosen, namun waktu itu ada hal lain yang belum bisa saya cerita di sesi ini. Sehingga saya mulai tersadar, kewajiban dosen adalah Tridharma. Dan saat itu ada kawan yang menertawakan bahwa dia sudah pencapaiannya segini, dan banyak saya capaiannya banyak di atas kita jauh, dan saat itu saya baru tahu, oh iya, sebagai dosen harus punya artikel ilmiah. Nah itu saya sadar itu Pak Bram. Situ motivasi lah untuk saya untuk
oh saya juga bisa. Betul. Saya juga bisa seperti teman-teman yang lain. Ya modal itu terus saya gaungkan, saya bisa. Akhirnya juga ada banyak tulisan, walaupun pada prosesnya Pak Bram dan teman-teman lain ini juga banyak membantu saya. Bahkan semua teman itu membantu tambahan ilmu wawasan, support itu yang buat saya banyak tulisan juga. Siap. Kawan-kawan, jadi Pak Agung Prihatmojo ini salah satu dosen yang produktif yang ada di UMKO. Karena apa? Prodi PGSD di UMKO ini ya kan termasuk baru juga seperti itu. Baru 2019 ya. Iya, Saat STKIP itu ya. 2018 ya. Siap. Jadi ini baru lulusan pertama, sudah lulus kan? belum hampir ya, meluluskan seperti itu ya. Jadi grafiknya ini cepet lah seperti itu Pak Agung ini ya kan, dari 2019 sampai dengan 2022 ya kan, karena tadi mungkin banyak ngobrol dan seterusnya, akhirnya tadi produktif ya, termotivasi dengan tulisan seperti itu, artikel yang dipublish di jurnal yang memang dari nasional maupun terakreditasi seperti itu. Nah, saya cerita dikit. Saya di Sinta ini termasuk tinggi karena buku ya. Jujur bro, buku juga kawan-kawan ini ya kan. Jujur bro, buku itu karena aku ngeliat kamu. Karena aku ngeliat kamu. Serius, sumpah. Jadi waktu awal itu kan saya, ya itu tadi nggak tahu apa-apa ya. Saya lihat kamu pasang status itu buku barumu waktu itu, buku baru, dan aku nanya, Pak Bram ya, apa itu buku bro? Saya sempat bilang, bro ajarin saya nulis buku. Gitu kan, Anda pokoknya pernah, Anda punya duluan. Anda punya berapa buku? Nah, mungkin buku kedua atau ketiga Anda itu yang memotivasi saya waktu itu. Ini kawan saya, sejawat saya punya buku, keren banget waktu itu, keren banget. Siap. Itu memotivasi saya, saya pengen deh nulis buku. Nah, itu bro. Jadi jujur kalau masalah artikel email soal yang tadi, kalau buku Anda. Nah, sekarang buku saya ada 6 sudah. Saya lewati. Disalib berarti ya. Jadi tadi kawan-kawan ya kan, Pak Agung termasuk dosen yang moncer lah. Artinya tadi yang sangat produktif seperti itu. Jadi melihat peluang ya, melihat kesempatan untuk menjadi dosen yang baik, yang produktif menjalankan Tridharma ini bisa dilakukan oleh dengan Pak Agung. Apalagi Pak Agung ini sebagai awardee ya, menerima beasiswa pendidikan Indonesia. Pak Agung. Nah, Pak Agung kan tadi mendaftar dan akhirnya pengumuman dinyatakan lolos seleksi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Agung, awal mulanya mau mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia itu bagaimana Pak Agung? Mungkin bisa diceritakan Pak Agung dan sampai dengan lolos, singkat seperti itu ya kan, bisa diceritakan. Jadi Pak Bram, saya sejak tahun 2019 itu sudah ingin lanjut S3 melalui jalur beasiswa, waktu itu LPDP. Singkat cerita, di perjalanan ada persyaratan yang nggak bisa saya penuhi, sehingga saya waktu itu tidak melanjutkan pendaftarannya. Jadi belum daftar. Waktu itu TOEFL, ada persyaratan TOEFL. Setelah itu dari 2019 itu rasa ingin dapat beasiswa itu tinggi. Setiap tahun hidup perasaan itu. Waktu itu memang di tahun 2020-2021 orientasi saya, rasa kepengen beasiswa masih ya, tapi orientasi saya masih kepada penelitian yang tadi, penelitian artikel gitu. Saya sudah niatkan di tahun 2022 saya kurangi mencoba ikut hibah atau mengerjakan hibah penelitian. Fokus saya hanya untuk beasiswa. Alhamdulillah ada beasiswa BPI yang saya dengar. Nah, ini beasiswa yang baru ini tahun kedua. Tahun kedua itu saya ikuti semuanya, sosialisasinya, informasinya Pak Bram. Dan alhamdulillah saya jadi awardee di tahun 2022 ini. Selamat Pak Agung. Sama. Terus prosesnya Pak Agung ya kan di beasiswa pendidikan Indonesia, mungkin dari daftar kan, seleksi sampai diterima itu apa tuntutannya Pak Agung? Dan Pak Agung ini diterima di perguruan tinggi negeri mana itu kalau bisa disampaikan?
Eh, ini panjang Pak Ya, ini. nggak apa-apa, singkatnya aja ya. Singkatnya saya diterima di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Siap. Karena di situ ada jurusan saya ya, prodinya S3 Pendidikan Dasar. Tapi saya punya cerita nih Pak Bram. Jadi awalnya itu setelah saya dengar BPI, BPI itu update pertama Iya. kali informasi di list itu ada UNESA, Universitas Negeri Semarang. Di situ saya sudah daftar tuh Pak Iya. Bram, sudah daftar pembayaran pendaftaran S3 IPS di sana. Ya. Sudah daftar itu bulan Ramadan itu. Nah, bulan Ramadan saya udah daftar 750.000 itu, terus terang itu jatah saya beli baju. Iya. Jadi kalau mau lebaran kita beli baju ya. Korban lah. Ya jatah saya karena udah pengen banget nih Iya. kuliah nih. Saya bayar, ternyata 3 hari kemudian di blacklist lah prodi itu karena akreditasinya masih B. Ternyata Unggul BPI A, itu ya. harus unggul atau A. Sempet down juga kan. Wah, ini baru ini kok kesel juga gitu. Kok update-nya setelah saya daftar. Setelah itu singkat cerita saya cari lagi yang bisa waktu itu UNY. Nah, di UNY itu kita kalau BPI itu teman-teman itu harus dapat LOE dulu. Tanda diterima dulu. Jadi kita harus tes dulu di universitas tersebut. Kalau lulus dinyatakan dengan LOE. Nah, itu salah satu syarat dari BPI. Nah, setelah saya dapat LOE itu udah saya mulai mengumpulkan berkas-berkas BPI yang cukup banyak ya, Bro. Siap. Cukup panjang. Akhirnya singkat cerita ya semua berkas saya selesaikan, saya bisa ikut seleksinya. Karena BPI itu ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Alhamdulillah pada seleksi 2 seleksi itu lulus. Saya diterima jadi awardee tahun 2022 yang harusnya berangkat Agustus September tahun 2002 ini, Bro. Cuma saya belum berangkat. Ya. Saya belum berangkat mengajukan defer. Ya, terus Pak Agung tadi sudah disampaikan ya kan terkait BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya. Pertama tadi kita harus tes dulu ya kan Ya. ke kampus memang yang ada di list dalam Beasiswa Ya. Indonesia. Salah satunya tadi di UNY tersebut ya, Ya. kan? Di BGSD atau IPS. Nah, terus yang kedua tadi ada administrasi ya kan. Kalau bisa diberitahu sama kawan-kawan semua ya kan, Pak Agung lulus seleksi administrasi apa yang diminta oleh BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia tersebut, Pak Agung? Oh iya. Jadi saya berbagi yang saya ingat. Ya, Karena di administrasi itu cukup banyak. ya. Yang paling utama ya, saya katakan yang paling wajib itu LOE. LOE harus ada. Terus surat keterangan dari izin dari pimpinan. Kalau kita sebagai dosen, kita ada surat izin tuh minimal dekan untuk universitas negeri atau rektor untuk PTS ya, perguruan tinggi swasta. Setelah itu juga harus ada izin dari LL Dikti. Kebetulan kita wilayah 2. Nah, itu harus ada juga. Setelah itu surat keterangan sehat, bebas narkoba. Nah, itu juga ada. Itu setahu seingat saya yang paling inti itu ya. Tapi di situ juga selain berkas-berkas yang harus kita kumpulkan, di situ ternyata ada membuat esai, personal statement. Nah, itu ada itu Pak Bram, kita membuat Personal statement ya. Iya, kekurangan. Kelebihan kekurangan. Nah, itu cukup lumayan sulit itu Menguras teman-teman. tenaga dan Iya, pikiran, ya. iya. Tupel ada juga tupel. Saya ada. Ya, itu nah cerita kan 2019 pengen banget Iya. karena tahunnya LPDP itu kalau S3 harus punya TOEFL, maka di tahun 2020-21 saya menyiapkan untuk TOEFL. Nah, akhirnya dapat di tahun akhir 2021. Nah, memang sengaja untuk ikut ini. Tapi setelah lihat BPI ternyata tidak mewajibkan TOEFL itu. Jadi hanya tambahan. Iya. Terus tadi untuk rancangan disertasinya apa kemarin yang diajukan? Rancangan disertasi saya mengambil tentang literasi, temanya aja ya, kalau judulnya masih rahasia deh ya, karena nanti saya pakai untuk disertasi malu. Ya. Oke,
Jadi dinyatakan oleh BPI seleksi administrasi lolos. Ya. Terus yang kedua, wawancara. Nah, wawancara ini penting, Pak Agung. Mungkin bisa diberikan kisi-kisinya, diberikan ketika Pak Agung dulu ditanya oleh reviewer ya kan, oleh penanya yang memang disediakan oleh BPI, apa sih pertanyaan-pertanyaannya sehingga Pak Agung ini bisa lolos seperti itu. Karena mau berbagi Pak Agung ya kan, siapa tahu tadi dari UMPO ini banyak nanti dari LPDP, BPI dan lain-lain seperti itu. Persiapannya apa Pak Agung? Biar kita bisa prepare juga kan, expert seperti itu. Tidak. Jadi teman-teman semua, yang paling menentukan di BPI ini ada di tahap wawancara. Iya. Kalau setahu saya dari situlah yang banyak sekali untuk di lolos atau gugur deh di tahap wawancara. Tahap wawancara itu ada 3 ya. Apa kita sebutnya panelis asesor atau apa, penilai ya? Penilai ya, 3 itu. 3 itu terdiri dari 1 psikolog, 2 akademisi. Nah, akademisi. Jadi ada 3, pasti ada 1 psikolognya, 2 akademisi. 2 akademisi ini yang sesuai dengan bidang kita. Terakhir dari BPI, apa BPI sendiri ya? Nah, dari BPI itu punya penilai sendiri. Dan itu semua penilai, kalau pengamatan saya Pak Bram, itu minimal doktor yang dokter yang mau profesor atau sekalian profesor. Nah itu. Kenapa ada yang psikolog? Karena saat wawancara itu kita akan dilihat ekspresi, gerak tubuh, gestur, sama bohong atau tidaknya biar diketahui gitu kan. Nah itu yang sulitnya di situ itu Pak Bram. Jadi penilai kita ini luar biasa pertanyaannya, dimulai dari yang akademisi sampai psikolog itu pertanyaannya mengalir tapi menggalinya dalam. Jadi kalau kita kejebak satu hal ya kita bisa tidak lulus gitu. Nah itu perlu dipelajari juga sama teman-teman yang mau ikut beasiswa. Ada kisi-kisinya lah gitu, karena yang ditanya itu tentang akademisi dulu ya teman-teman. Ini yang mau digarisbawahi, ini yang pasti ditanyakan adalah judul disertasi. Terus isi disertasi itu rancangan itu nanti akan diuji seperti kita seminar proposal. Jadi baiknya sudah dipelajari semuanya. Terus ada hal baru tidak dalam disertasi kita itu ya? Ada hal ya, novelty-nya, terus apa pembaruannya, inovasinya itu ada tidak? Selain ya itu, kalau itu sudah, maka dia nanti akan nanya lagi tentang penelitian atau artikel ilmiah yang sudah kita tulis. Mereka mengutamakan yang ada Scopus. Setelah, menurut saya, pandangan saya setelah diskusi dengan teman-teman awardee yang lolos itu, rata-rata kalau untuk S3 dosen itu yang punya Scopus itu pasti akan diutamakan, prioritas atau tulisan proceeding internasional. Nah, ya itu masuk prioritas. Di situ akan digali juga berapa kita Sinta. Nah kalau Sinta itu yang dimasuk pertimbangan itu Sinta 1 dan 2 itu yang pasti masuk pertimbangan mereka. Saya nggak tahu mereka punya rubrik nggak ya, mungkin mereka punya rubrik ini dan lainnya. Akademisi soal itu. Terus yang paling penting juga ditanya tentang kesanggupannya kuliah 4 tahun, meninggalkan anak istri, kesiapannya itu akan ditanya. Nah setelah itu psikolog nih Pak Bram. Nah psikolog ini ternyata menggali di depan tadi itu bohong atau tidak. Nah seperti kelebihan kita, kekurangan kita, hal yang disesali dan lain-lain itu, wah itu mengalir tapi kita akan kejebak di situ. Banyak kawan-kawan yang terjebak di situ. Dan mereka itu psikolog tuh paling tidak suka ketika kita menjual kesedihan. Dan banyak yang kita cerita apa motivasinya, cerita karena begini, cerita berlangis. Ya itu kan. Ternyata mereka sudah katakan saya tidak mau jual kesedihan gitu. Menangis itu nggak ngaruh juga. Karena ada kawan rekan yang juga dia mengatakan dia terbawa suasana sih, bukan ingin menangis. Dia menangis juga cerita, tetap tidak bisa membantu dia. Yang paling saya garis bawahi di psikolog ini teman-teman, pasti pertanyaannya, hal apa yang paling Anda sesali dan membuat Anda terpuruk? Itu akan kita ditanya itu ya. Nah, disitulah nanti setelah kita jawab halnya A, B, C gitu ya,
Di situ nanti akan ditanya, itu dampaknya sampai kapan? Nah, kalau saran saya teman-teman, psikolognya hanya menggali kapan kita itu untuk bangkit, daya tahan kita sampai mana, kekuatan kita, kegigihan, nah itu. Jangan sampai dampaknya disampaikan sampai hari ini gitu, kita masih berputar dengan masalah itu, walaupun itu masalah memang sangat pelik ya gitu. Kita harus sampaikan bahwa hal itu sudah selesai gitu, saya udah bangkit, hari ini udah jauh lebih baik dari kemarin. Nah itu, jadi itu poin juga yang saya dapatkan gitu. Terus Pak Agung, Ya, dari penilai tadi yang Ya. katanya ya kan, tidaknya kan untuk kampusnya sendiri atau dari award Pak Agung kemarin ditanya ya Ya. kan, apakah bisa selesai 4 tahun? Apakah dari kampus Ya. itu tadi punya syarat-syarat tertentu, misalkan 4 tahun ini bisa dijamin selesai? Ya. Seperti apa? Ada kayak gitu ya? ada. Terus Pak Agung memang jawabnya siap ya? Iya. Tugas belajar ya. Ya itu kita harus jawab siap. Kalau nggak siap, mereka mempertimbangkan lagi. Terus ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau Anda tidak diterima di dalam beasiswa ini? Apa jawaban Pak Agung? Ditanya kayak gitu. Tanya pasti. Apa jawaban Pak Agung? Jawaban saya jujur sih kemarin, karena saya tahu itu psikolog, kalau bohong juga ini. Saya jujur, saya akan mencoba BPI kembali tahun depan. Nah itu menunjukkan saya masih gigih. Siapa? Kenapa katanya? Karena saat sekarang memang saya secara pembiayaan tidak mampu. Gitu. Karena pembiayaan itu bukan, kalau kita sudah berkeluarga, pembiayaan itu nggak hanya pembiayaan kuliah, Iya. tapi ada 2 dapur nih. Dapur kita di Jogja dan dapur kita untuk keluarga yang kita tinggalkan. Nah itu siap. BP ini jadi nanggung backup semua ya. Oh, Dari SPP, ya kehidupan, anak, istri dan lain-lain ya. Hampir semua alhamdulillah. Iya. LPDP pembiayaannya sama. Sama. Dan LPDP. BPI sama LPDP Sama sama. seperti itu. Secara pembiayaan sama. Cuman istilah redaksi dan lain-lain Iya. ya. Gitu. Siap Pak Agung. Jadi Pak Agung ini tadi untuk beasiswa ini first lah ya, perdana langsung lolos ini ya, bisa dibilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan, ini luar biasa ini dosen yang ada di Unpol, Pak Agung Purhatmojo. Jadi dapat dibilang ya kan, bagus lah seperti itu ya kan, dapat dibilang apa ya, luar biasa gitu Pak Agung ya kan. Mendaftarkan beasiswa, terus menjadi awardee penerima beasiswa tersebut ya kan. Iya Pak Agung ya. Ya, makasih doa kawan-kawan semua dukungannya ini. Rasanya gimana bangga, senang semuanya masih ada ya Pak Agung ya. Rasa senang pasti ya, Iya. rasa bangga pasti, tapi itu tidak saya tunjukkan. Iya. Saya sengaja untuk dalam diri, karena ketika ada upaya terus kita sampai pencapaian, pastilah manusiawi ya. Siap. Namun itu nggak bisa membuat saya puas Pak Bram. Ke depan saya ini baru masuk ke dalam hal baru. Jadi bukan selesai, ini bukan akhir, masih awal dari segalanya. Mungkin segala masalah kan. Segala hal itu menyelesaikan, saya harus punya tanggung jawab selesai S3 tepat waktu, punya tanggung jawab kepada keluarga yang saya tinggalkan. Nah itu juga Jadi ini terbaik lah ya yang diberikan Allah untuk Pak Agung kayak gitu ya kan. Mungkin tadi dibalik semuanya ini mungkin banyak hal-hal yang sudah Pak Agung lewatin ya kan. Nah itu Pak Bram tahu ya mungkin kan. dari sedih atau seperti apa ya kan. Iya. Jadi ya. kita nomor 2 suara terbanyak. Mungkin gitu teman-teman ya tahu kan. lah ya apa masa terpuruk saya gitu. Ya itu. Itu tadi tetap survive ya kan. Iya. Berjuang kayak gitu, walaupun tadi mungkin dibalik sebuah keberhasilan, kebahagiaan ini ada masa kelam, ada masa lalu, memang Ada yang masa lalu. buat kita harus berjuang, dan ini yang bisa dipetik ya Pak Agung ya. Iya, ini semua bukan karena saya juga ya, Ya, karena Allah SWT, terus karena kawan-kawan yang baik yang masih mendukung saya, support saya. Jadi ya seneng ya Pak Bram ya, sampai hari ini masih ada beberapa hal nih Pak Bram yang saya memang ingin pencapaian di tahun 2022, tapi minta doanya. ya siap. Insya Allah sebentar lagi pengumuman itu Ya, siap. Oke Pak Agung, untuk Tridharma sendiri, pendidikan, penelitian, pengabdian juga dilaksanakan semua ya. Insya Allah. Terus tadi untuk Serpus sudah tinggal melangkah lagi ya, tinggal tunggu pengumuman ya, katanya aja ya. Semoga Pak Agung terima terus ya kan, dilengkap semua seperti itu. Terus Pak Agung, mungkin
bisa buat kata-kata Pak Agung ajakan kepada calon-calon mahasiswa baru ya kan untuk bisa daftar di Unko seperti itu Pak Agung. Ya. Oke, untuk teman-teman sana yang lulusan SMA, SMK sederajat atau belum sempat melanjutkan ke perguruan tinggi, saran saya gabung ke Unko karena di Unko ini luar biasa dosen-dosennya, ada Pak Bram dan lainnya. Ini saya bangga Pak jadi dosen sini ya. Kenapa? Karena dosennya luar biasa semua, baik yang muda mau yang senior. Dan kita di Unko ini saling support kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bisa berprestasi. Kita buktikan banyak ini prestasi kita secara SDM juga bagus, pembangunan juga alhamdulillah kita bertahap membangun terus, dan sepertinya ke depan Unko ini udah jauh lebih bagus dari hari ini dan akan jadi yang terbaik se-Lampung Utara. Jadi buat adik-adik semuanya silahkan gabung Unko, nanti bisa ketemu saya, Pak Bram dan teman-teman dosen lainnya. Saya yakin tidak akan mengecewakan kalian, ini kampus luar biasa. Ya, terakhir juga Pak Agung mungkin bisa dikasih semangat nih untuk buat dosen-dosen yang ada ya kan, agar tadi yang lagi S3 semangat menyelesaikan, yang belum S3 biar cepat kuliah, terus tadi terkait masalah Tridharma ini biar kencang kayak gitu ya kan, biar banyak produktif kayak Pak Agung, mungkin bisa dikasih semangat ya Pak Agung. Oke, buat teman-teman dosen, saran saya tetap semangat, ayo kita laksanakan Tridharma. Kalau saran saya rajin-rajin ikut hibah teman-teman. Kalau ikut hibah itu maka nanti kita akan punya tanggung jawab untuk punya luaran. Nah, luaran dalam hibah itu biasanya ada buku dan artikel ilmiah terinclude Sinta ya. Jadi ketika teman-teman semangat ikut hibah, nanti akan dapat nilai lebih yaitu luarannya. Nah, itu luaran itu juga bagian dari Tridharma kita. Itu strategi saya Pak Bram. Saya banyak tulisan itu karena saya punya tanggung jawab, saya ada hibah gitu yang harus mempunyai luaran. Dan teman-teman semangat terus, kalau ada hibah atau hal lain kompetisi nasional diikuti karena itu akan baik untuk karir Bapak dan Ibu. Ya, siap, terima kasih Pak Agung. Kawan-kawan, sebenarnya saya masih banyak mau menggali Pak Agung nih, tapi tadi ya kan karena keterbatasan dan lain-lain ya kan, mungkin tadi banyak yang belum keluar juga ini ya kan dari Pak Agung, atau tadi pertanyaan-pertanyaan saya belum dalam seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya seperti itu Pak. Gini kayak Pak Bram, nah 2024 gitu. Siap, semoga lebih baik ya semuanya. Oke kawan-kawan, nanti kita akan undang dosen-dosen muda, dosen-dosen favorit, dosen-dosen unggul yang akan datang di Bram Figma Podcast. Sekali lagi terima kasih Pak Agung sudah mau hadir di Bram Figma Podcast. Semoga apa yang Pak Agung sampaikan ini membawa pencerahan ya kan, membawa kebaikan untuk semuanya. Oke kawan-kawan, salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.